Podcast Agi, saatmu beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah hadir di sini pentolan-pentolan DKM nih dari banyak nih. Ada Pak Nur Mahfud dari Astragrafia Pak ya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi keren-keren. Selanjutnya ada dari INS. Perkenalkan aja langsung Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Permana dari Indonesia Konseki yang katanya cantik-cantik. Karyawati semua soalnya ya. Ini pria paling beruntung kayaknya. Bisa menyantuni ibu-ibu yatim. Selanjutnya atau lagi mau nggak Pak langsung? Ya. Ini dari mana? langsung aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Marjan. Ya dari Nusa Metal, Astra Tepat Divisi Nusa Metal di Pegangsaan 2. Nggak jauh tetanggaan kita. Masih AOP nih sama itu ya. Iya, siap. Oke. Terima kasih. Siap. Dan ada juga dari langsung aja Pak, kenalan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Susanto Hermawan. Saya dari PT Astra Otopat Head Office, tetanggaan. Tetanggaan. Alhamdulillah. Ini kumpul semua AOP, INS sama Astragrafia. Kita nggak jauh-jauh dari ngomong aktivitas kita di DKM nih Pak. Ada yang mau cerita duluan nih, gimana hal unik di DKM-nya masing-masing? Atau kalau mau cerita juga terkait, itu dulu deh. Kenapa sampai bisa jadi DKM? Siapa dulu? Pak Mahfud dulu nih, yang paling baru nih kayaknya kemarin nih kenalin. Baik, syukron Pak Ganjar. Jadi, jujur aja saya ini termasuk orang baru di DKM Perisai Astragrafia. Orang baru maksudnya di keluarga besar Perisai Astragrafia. Sebelumnya juga sempat beberapa kali masuk dalam kepengurusan, tapi memang baru kali ini yang mungkin dalam setahun terakhir incas khusus di Perisai. Nah, jadi kalau dikatakan pada saat saya pertama masuk di Perisai Astragrafia, karena sebelumnya saya kan sebagai salah satu jamaah. Jadi kalau ada program ikut gitu ya, kalau ada tabligh hadir gitu kan. Tidak merasakan suka dukanya pengurus panitia gitu. Nah, tapi alhamdulillah qadarullah beberapa tahun sebelumnya pada saat ada kegiatan Ramadan dan halal bihalal, kita biasanya di lingkungan manajemen tuh dibuat bergilir Pak. Amanah sebagai ketua panitia. Oke. Nah, disitu belajarlah organisasi gitu. Bapak kebagian ketua panitia? Iya. Oke. Ya, jadi panitia apa dulu tuh Pak? Ramadan dan halal bihalal. Oh iya. Nah, itu berapa tahun sebelumnya lah. Nah, itu digilir ceritanya kan. Dan barulah berasa di situ. Oh, rupanya begini ya prosesnya ya. Nah, qadarullah setelah itu karena dilihat kan, wah udah jadi ketua nih gitu. Udah dilirik lah. Seperti tadi kan ceritanya. Iya. Dilirik gitu kan, udah masuk dalam kepengurusan, tapi untuk yang bagian yang maksudnya yang sederhana dulu lah. Karena di kamar kan. Iya. Nah, setelah itu 1, 2, 3 kali kepengurusan. Jadi saya sudah sempat mengalami 3 kali kepengurusan. Ya, dan kemudian setelah itu 1 tahun terakhir baru saya benar-benar dicemplungkan wakil manajemen untuk membantu Perisai di Astragrafia secara keseluruhan. Nah, jadi sedikit bercerita aja dan mungkin ya nggak jauh berbeda dari apa yang diobrolin semalam. Jadi permasalahan saat ini adalah kita sedang membangkitkan semangat ya, jiroh karyawan itu untuk aktif ya dalam berorganisasi. Kita berusaha untuk menyusun kegiatan demi kegiatan. Hanya saja memang tantangan kami di sini itu pada saat hari H. Yang datang itu ya itu aja. Itu lagi. Ya kan? Padahal kita udah pakai pendekatan. Kemarin ada bahasa struktural ya. Karena pembina kami kan salah satu direksi juga. Gitu kan. Ya tapi namanya direksi tentu mungkin nggak bisa terlalu nge-push timnya juga gitu. Iya. Nah jadi memang ini satu stepping ya, satu tahap yang nanti ke depannya jadi PR kami juga. Bagaimana caranya supaya semangat ini bisa merata gitu. Jadi jangan itu aja yang hadir. Ya kan, padahal kita sudah libatkan generasi yang lebih muda juga gitu loh, mencari teman-teman sudah semuanya rata. Tapi memang challenge yang sampai saat ini kita masih belum merasa belum terpenuhi itu adalah
kok zamannya kok nggak bisa maksimal gitu. Itu saja mungkin Pak Ganjar ya. Siap. Ya challenge saya sebagai ibaratnya yang membackup Prisa Astrografia saat ini. Siap. Pak Mahfud ini yang pada waktu awal kepengurusannya langsung ikutan mancing di Cibubur Dan tidak dapat ikan. Mancing apa itu? Itu tahun berapa itu? Sekarang. Yang mancing barusan akhir tahun lalu Pak. Jadi kita menjelang akhir tahun itu ngumpulin DKM, tapi gimana ya biar seru pas habis pandemi kan arahan Kok manajemen. nggak nyampe ya? Kayaknya ke Nusa Metal ya? Makanya gue aduh penasaran mancing lagi. Itu jorannya saking itu saya koleksi Pak jorannya itu Pak. Kita dapat ngasih souvenirnya joran Pak. Jorannya. Kita rakit sendiri itu ada dari Luar toko biasa Pak. itu kan. Iya ada. Ya selamat datang Pak Mahfud walaupun baru tapi kayaknya semangatnya udah luar biasa nih. Udah mengidentifikasi kendalanya apa nih gitu. Itu keren lah struktur berpikirnya udah gitu. Oke, lanjut lagi yang mau bercerita setelah Pak Mahfud siapa? Pak Marjan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya dari Nusa Metal ya. Memang lika-liku dalam kepengurusan masjid ya kita setidaknya melayani umat ya. Siap. Memang kendalanya itu sangat banyak sekali, apalagi di perusahaan. Yang nggak jauh beda tadi disampaikan ya, memang kendalanya ya karena memang kita posisinya itu bertepatan dengan jam kerja ya. Mau nggak mau ya, jadi rata-rata ya penyakitnya ya boleh bilang penyakit itu penyakitnya sama ya karena boleh dibilang setiap rapat kita nggak akan bisa itu namanya 60% itu nggak bisa 50% itu tuh jarang sekali ya dengan alasan ya ngerjain proyek ini ya sibuk dengan yang lainnya ya memang saya ngikut ke pengurusan kurang lebih ya hampir 15 tahun udah ya. Sudah lama udah 15 tahun. Ya. Dari zamannya saya belum saya baru sekitar 3 atau 4 tahun kerja ya. Itu biasanya kita ngerekrutnya itu kita lihat siapa-siapa yang rajin ke masjid tuh biasanya. Karena kan kalau di situ kan nggak ada yang menonjol misalnya, berbeda dengan kalau kita di masyarakat ya. Dia rajin ke musola, dia ajan, dia ngaji, ya ibaratnya dia sholawatan lah istilah kata. Kita bisa ngelihat merdunya suara itu seperti apa. Tapi kalau di masjid di kerjaan itu paling itu kita ngeliat cuma dia ajan doang, sama keaktifan dia sholat 5 waktu. Udah itu saja. Lalu kita merekrut ya. Saya juga seperti itu karena saya memang ya di rumah juga memang dekat sama musola ya. Jadi kita rajin dari masyarakat memang udah rajin gitu. Jadi dengan diajak jadi pengurus ya kita sangat senang sekali. Ya setidaknya kita bisa melayani umat lah. Kalau di kerjaan ya melayani jamaah dalam hal ibadah ya insya Allah kalau kita laksanakan kita kerjakan dengan ikhlas ya Allah insya Allah pahalanya kan akan sangat besar ya. Jadi lika-likunya adalah pada saat ya kita ingin mengadakan kegiatan-kegiatan yang seperti ini ya kita boleh mau nggak mau memang semenjak 3, 4 atau 5 periode yang lalu itu kita ketua DKM itu dipegang oleh ya boleh dibilang foreman atau sapot gitu ya golongan 3 lah gitu. Itu pun dipilih-pilih bukannya operator karena operator itu ya kita bisa memahami kesibukan mereka ya. Betul. Setidaknya kalau foreman atau support kan sifatnya bukan kerjaan yang rutin. Nah jadi setidaknya dia bisa meluangkan waktu sedikit ya jadi dengan itu ya kita bisa lebih maksimal. Tetapi sekali lagi yang disampaikan dari Astrografia ya. Jadi memang sangat sulit sekali. Ya bahkan kegiatan-kegiatan yang kita boleh dibilang dengan adanya Lajis Amalia Astra itu setiap kegiatan kita post kembali. Ini biar agar bisa tumbuh semangat gitu. Ya. Nah, jadi diharapkan ya ke depan itu bagaimana caranya sih ya agar tadi kemarin yang dari PT Padma ya katanya itu memang untuk ketua DKM katanya dari golongan 4 ya atau manajemen lah istilahnya ya. Memang ada segi positifnya ya. Jadi setiap kegiatan ya mereka bisa mensupport ya. Ya tapi kita bisa lihat kesibukan dia lebih sibuk lagi ketimbang yang kita ada. Masya Allah itu ya boleh dibilang sampai sekarang
sangat sulit untuk mengumpulkan mereka. Jadi kita berharap ya buat teman-teman yang lain juga untuk hal ini ya kita boleh dibilang sharing. Minta bener sharing ya, minta dari teman bagaimana caranya biar bisa aktif di DKM kita. Karena kalau kita nggak urus DKM ya artinya ya perusahaan juga kan butuh siraman rohani atau boleh dibilang batiniahnya ya buat masalah ibadah. Ya jangan sampai kita bekerja juga tetapi kan hanya bekerja saja, sedangkan secara rohani atau kegiatan kita DKM itu nggak ada sama sekali ya. Jadi boleh dibilang tadi sampaikan bahwa manajemen dan karyawan ya itu harus kolaborasinya sangat atau harus erat gitu. Pak Marjan, selama 15 tahun jadi pengurus DKM itu lebih banyak sukanya atau dukanya? Lebih banyak ya, boleh dibilang kayak kita pergi haji lah ibaratnya. Pergi haji itu capek banget. Ya, kita 40 hari. Tetapi semua itu kita bawa nikmat karena apa? Ya. Karena ya kita bisa melayani, kita bisa boleh dibilang ya kita bisa bersama buat teman-teman ya masalah ibadah. Jadi walaupun kita kadang ada kayak misalnya kayak acara acara buat raker besok ya. Kita kan Jumat Sabtu depan nih. Sebenarnya jadwalnya sama bareng sama ini. Karena alhamdulillah sesuatu hal qadarullah akhirnya nggak bareng akhirnya bisa akhirnya nggak mah. Dua-duanya kita bisa laksanakan. Gitu. Ya boleh dibilang setiap kita kegiatan ya kita kan pasti proposal, surat izin, dispen lah. Masalah hal ini tahun ini dispen kita sangat berat. Karena apa? Produksi udah tinggi. Terus sampai manajemen itu membuat kebijakan bahwa kan organisasi bukan hanya masjid, tapi ada koperasi di sana. Ya, ada yang lain ya. Serikat. Nah, jadi koperasi aja mau raker tuh nggak bisa keluar. Diharapkan sesudah jam kerja atau di luar jam kerja. Maksudnya kayak Sabtu Ahad gitu ya. Nah, kita akhirnya ya mau nggak mau alhamdulillah pembina kita ini adalah manajemen. Emang kita taruh seperti itu karena agar kita bisa koordinasi gitu ya. Alhamdulillah kebetulan pembina kita ya tinggal menghitung berapa bulan pada saat musim haji dia masuk MPP. Ya, jadi nggak bisa dengan koordinasi dengan Pak Isbat lah boleh dibilang. Kita bisa dikabulkan gitu. Udah cantelannya udah mulai kuat nih kayaknya Nusa Metal ini akses. Alhamdulillah ya. Cuman kita berpikir emang selama ini paling kuat Pak Isbat. Jadi sekitar 4-5 bulan ke depan gimana gitu. Tapi alhamdulillah kita ajak nih ada manajemen ikut Pak Agung. Ya diharapkan dia salah satunya manajer kita ya kelak bisa menjembatani ya seperti Pak Isbat itu. Siap. Ya. Memang sekali lagi ya kita taruh tuh walaupun manajemen bukan di ketua ya, tetapi dia adalah pembina kita. Ya tujuannya seperti itu. Ya kita minta dana. Alhamdulillah buat besok walaupun 60-70% dapat lah. Ya, jadi intinya kerjasama antara DKM dan manajemen itu nggak akan bisa dipisahkan. Ya, jadi tetap harus. Ini penting juga kerjasama dengan antara DKM dengan manajemen karena kalau melekat antara masjid itu sebagai aset dari perusahaan yang perusahaan itu bertanggung jawab untuk mengelolanya dan karena ini DKM Nusa Metal ini udah bisa memberi bukti ini kayaknya udah kemudahannya makin makin dirasakan ya Pak ya. Izin segala macam walaupun ketat tadi lagi produksi banyak ternyata masih bisa diizinkan keluar walaupun harus korbanin hari dengan anak istri ya Pak. Oke, makasih. Itu saja. Ya sedikit ya. Alhamdulillah dengan perjalanan DKM ya. Alhamdulillah sekarang saya masuk ke periode kedua di dalam ketua DKM ya. Jadi alhamdulillah teman-teman masih percayain ya dengan ya mudah-mudahan kita itu sangat sekali butuh dukungan dari manajemen. Ya, gitu aja. Terima kasih. Pak Mahfud, mudah-mudahan jadi inspirasi. Ini periode kedua nih Pak barusan. Bisa dipilih lagi dan kalau tadi perjalanan sampai 15 tahun Pak. Iya. Itu mimpinya saja sudah DKM. Oke.
Oke, makasih Pak Marjan. Ya, intinya ini kolaborasi kebaikan. Wah, Gitu dia. keren. Kalau banyak temannya mah enak ya Pak Iya, ya. betul. Terus juga kalau ada kesulitan kelama bisa curhat di sini. Iya. Kita akan dengarkan yang selanjutnya dari AOP Nusa Metal. Setelah AOP Nusa Metal dari induknya di Astra Ortopat Head Office. Pak Santo, boleh diceritakan DKM di sana seperti apa? Bapak selaku pribadi juga mungkin seperti apa nih berperan di sana, berusaha melayani jamaah itu? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini di DKM sebenarnya bukan ketua Pak Sandi. Pak Sandi, ya. Sandi berhalangan hadir, udah terus dipilih dari DKM. Nggak ada yang bisa, kebetulan rumah saya di Bogor, jadi saya aja yang ikut. Kalau cerita saya pribadi pengalaman di DKM, aktif di DKM dari semenjak 2015 mungkin saya aktif kalau saya di bidang dakwah. Alhamdulillah kajian sampai saat ini tiap minggu 1 atau 2 kali kajian di masjid itu ada terus dan alhamdulillah ramai. Apalagi setelah pandemi ini ya, masjid kita itu sekarang alhamdulillah mulai ramai. Apalagi kalau kita AOP kan masjidnya kecil semua. Iya. Kalau sholat Jumat itu Tapi nyaman banget, Pak. ya, tapi itu penuh banget kan sampai ke lorong-lorong. Lorong. Sampai lorong sampai perpustakaan pun Masya pakai Allah. buat Jumatan. Oke. Dan terakhir alhamdulillah perluasan masjid. Jadi Oh, sekarang udah ada perluasan. perluasan masjid. Jadi yang Masya Allah. parkiran yang depan masjid itu sekarang itu digunakan buat musola. Jadi jadi 2 tempat sekaligus. Kalau di hari kerja biasa itu bisa dibuat pakai kerja. Tapi kita pakai laptop semua bisa kerja Di seperti situ. kedua. Tapi ketika Jumat atau apalagi nanti Ramadan itu yang parkiran itu udah dipakai buat sholat semua. Alhamdulillahnya ya berarti setelah pandemi ini ya itu bisa digunakan masjid itu benar-benar kita benar-benar nyaman banget buat sholat, nggak perlu lagi di lorong-lorong. Kalau kemarin awal-awal kan dulu kita sampai nutup jalan orang yang mau ke Kanding kalau Jumatan Karena jarak ya. ya jarak kan kecil AOP apalagi ya bulan ini karpet udah diganti tuh makin nyaman. Masya Allah. Makin Dulu kan baik. udah tebel, sekarang tambah tebel. Nah, itu udah baru- kayak kasur gak, Pak? Baru lagi itu makanya kalau habis sholat zuhur banyak banget yang tidur di situ. Saking nyamannya. Nggak muat dong kalau semua kebanyakan itu. Kalau posisi kalau zuhur atau asar kita biasanya 2 ronde ya. Dua kloter. Kloter pertama jadi pandemi selesai mungkin dari teman-teman agit juga banyak kan di situ. Jadi makin banyak aja jamaah masjid. Dan alhamdulillahnya tiap sholat zuhur asar itu selalu penuh sampai harus 2 kloter. Dan untuk jamaah kebanyakan saat ini masih anak-anak muda semua tuh. Jadi mungkin buat potensi nanti ikut haji akan lebih Uangnya besar. lebih besar karena Iya. anak-anak muda semua kebanyakan Betul, sekarang. Oke, udah nyerempet ke anak-anak muda. Itu kan jamaahnya udah rajin gitu. Itu memang karena mereka basisnya mungkin dulu remaja masjid atau apa, atau ada program dari DKM yang membuat dia rajin ke masjid itu? Sebenarnya kalau di head office kan lebih ini ya, waktu jam kerja, waktu istirahat kan lebih bebas Pak. Kalau produksi mungkin harus jam segini harus keluar. Jadi kita ketika istirahat, ketika waktunya azan itu lebih karena posisinya itu kalau dari ASS itu lebih deketan Ke masjid. pasti ke musola. Oke, karena diuntungkan dengan letak musola ya. Oke. Itu ya lumayan karena selain mungkin anak ya kalau saya pribadi ya banyak teman-teman masih
masih pada muda tuh. Ketika waktu istirahat ya kita nih ajan tuh selesai sholat gitu. Ngajar. Alhamdulillah rajin tuh sekarang semua teman-teman, jadi pada sholat itu mereka tuh ketika azan itu udah langsung bergerak. Masya Allah. Zuhur atau asar kan itu sekarang mungkin setelah istirahat lewat. Asar ketika nggak kerja udah ada azan langsung pada berangkat semua. Masya Allah. Iya, Itu iya. mungkin Siap. Jadi AOP ini memang alhamdulillah kemarin sempat juara AGI. Pernah juara umum. Juara umum AGI. Nah, itu nanti akan kita bahas nih. Waktu itu kemarin ada yang nanyain tuh. Iya. Bagaimana ngajakin supaya aktif. Nanti kita itu ya Pak ya. Kita eksplor di ronde kedua. Sekarang Mas Nana ini ada juga yang DKM paling jauh dan pabriknya paling unik karena kebanyakan karyawannya adalah perempuan. Dari Indonesia Nippon Seiki di Cikande ya, Serang, Banten. Pak, gimana nih suka dukanya mengelola jamaah perempuan? Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Sebelumnya terima kasih kepada tim Agi ya, Perisai yang sudah kita kasih kesempatan buat sama-sama hadir di sini meskipun kita paling ujung paling jauh kan. Siap. Luar biasa Mas Ujung hadir. Kalau mau lihat sebenarnya histori dulu sih. Siap. Karena perusahaan nyiapin masjid ya untuk sekedar ibadah aja gitu ya. Iya. Sekedar sholat 5 waktu. Dulu awalnya seperti itu gitu ya, ada Masjid NS di sininya ya. Kalau masalah manajemen emang luar biasa, manajemen kita mendukung, support benar-benar, jadi mau apapun diizinin. Oh gitu. Apapun yang diusulkan merem deh kayak ya, susah manajemen. Selama itu ya nggak ada aturan masih apa, luar biasa lah. Terus itu awalnya emang buat sholat aja itu masjid ya 5 waktu. Terus ketika pernah ngobrol sama manajemen, dia berbicara, saya ini baca Quran nggak bisa. Kalau baca Yasin aja saya baca Latin. Wah, di situ saya mulai berpikir kita harus punya kegiatan selain sholat aja di masjid. Dari kita majelis, alhamdulillah sekarang setiap seminggu 2 kali, Selasa Rabu. Selasa kita majelis tahsin, fikih sama akhlak. Itu udah berjalan 8 tahun. Jemaahnya ya seperti biasa lah, jemaah paling ada lumayan hadir, yang paling banyak yang tadi wanita juga banyak. Mereka semangat ya. Quran, belajar Quran. Kalau Quran sih emang agak sedikit susah ya. Iya. Dan kalau yang fikih ya akhlak masih alhamdulillah banyak. Oke. Terus paling karena yang kita juga agak besar, banyak di setiap faktor juga kita siapin musola juga buat supaya tadi ke masjid nggak terlalu jauh, mungkin siapin musola. Dan ada juga majelisnya di tiap musolanya ada yang seperti itu. Tadi lagi ya. Kalau suka-sukanya buat perempuan, ya paling ibu-ibu tuh gitu ya, meskipun ada pengajian tetap aja deh. Kalau masalah ngaji ramainya doang ya. Iya. doang. Dan kalau itu mungkin pengajiannya, kalau masalahnya di kita sebetulnya meskipun tadi manajemen kita support luar biasa gitu. Cuman buat partisipasi di kegiatan kita masih agak minim. Jadi harapan mudah-mudahan ke depannya manajemen kita bisa ikut partisipasi lah. Karena kalau dari tadi di Bapak atau dari manajemen pengurusnya, kalau di kita justru malah jadi operator di pengurusnya. Cuma sekarang kita lagi ngerampet juga. Sekarang ketua DKM kita juga merangkap jadi ketua koperasi Astra. Koperasi Nippon Seiki ya. Nanti mungkin bisa juga nanti jadi ketua tingkat kerja dari DKM juga. Wah, kita bisa lebih apa yang lebarin sayap. Gampang ini ya. Siap. Oke. Siap, itu dia. Nanti kalau ada tadi disampaikan suka dukanya juga nggak apa-apa, luapin aja, mumpung banyak yang bisa mendengarkan dan sesama praktisi juga nih ya Pak. Betul. Oke, ini karena udah mulai makan, mungkin singkat-singkat aja. Closing ya. Closing yang merupakan hal unik dari masing-masing DKM-nya. Kayak tadi dari misalkan hal uniknya dari AOP HO, apa nih yang bikin jadi menang itu gara-gara apa? Oh persiapannya, kita banyak ngikutin lomba segala macam, pas juara AGI tuh Mas, atau apalagi gitu hal uniknya. Ini Astra Grafia ini punya ini apa, manajemen yang rapih gitu, sehingga juara Amalia Astra Award musolanya apa gitu.
hal-hal apa aja yang emang dirasanya unik? Mungkin 1 atau 2 menit per ini ya. Silakan. Dari siapa dulu? Mas Anto dulu dah. Oke, untuk waktu itu saya lupa tahun berapa. Iya. Sekali. Karena emang waktu dulu masih pada muda semua tuh. Masih muda-muda, semangat ya. Ada bahasa semangat. Sekarang Ya sekarang udah pada tua. banyak yang mencar Pak. Iya. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat kita menang itu karena emang semangat dari jamaah yang ikut haji itu, sehingga persiapan kita pun ya itu jauh hari sebelum perlombaan dimulai kita udah banyak latih gitu. Ini karena semangat-semangat, anak-anak mudanya mau digerakkan sehingga ikut banyak lomba, peluang besarnya, peluang menangnya makin besar. Sip. Oke, lanjutnya Om Marjan, monggo. Ya, kalau dari saya makanya kemarin tuh semalam ya, saya bertanya itu malam apa tadi ya? Oh, Tadi. malam kayaknya Bapak. Iya, masalah yang Di Agi ya? itu ya. Ngegerakin. Kita bagaimana? Karena setahu kita emang kita belum ada yang kita kirim satupun, gitu. Makanya bagaimana kiat-kiat agar kita semangat buat ikutin acara Agi, apalagi ini Agi 13 ya. Rencana bulan apa tuh? Ramadan ini. bulan ini. Ya, bulan Ramadan. Ya, jadi kita berharap ya nanti kan ada info-info ya. Siap. Ya nanti kita langsung lempar juga ke tia DKM kita gitu. Yang kita udah lempar sih ini masalah kambing cup ya. Kambing Cup. Wah. Kambing cup. Oh iya, kita pernah ngirim hanya kambing cup doang. Udah nggak ada lagi. Itu justru banyak. Kambing cup. Kan satu kontingen lebih dari 10, Pak. Ya, itu doang sekali doang itu. Ayolah, kita tunggu lomba. Kayaknya banyak juga Hafiz dari Nusa Metal. Ada murotal ya Mas ya? Sama lomba tahfidz juga. Tahfidz juga. Insyaallah kita aja siap. Oke, ini semangat karena pingin bukan hanya kambing cup, ngirim kontingen ke Agi. Ya. Siap. Lanjutnya dari Pak Mahfud dulu. Ya. Saya melihatnya kalau dari sisi DKM mungkin unsur persistensinya ya. Persisten. Jadi tinggal bagaimana cara kita menularkan semangat itu kepada rekan-rekan yang lebih muda. Karena kalau dilihat, mungkin kalau di AGI kami belum pernah juara Instagram ya seperti ini. Instagram itu nyatu nggak sama Agit masalah. Ya, memang terpisah ya waktu itu. Tiga besar, pernah 3 besar ya? Pernah 3 besar. Tapi kalau di Amalia Astra, alhamdulillah masih masuk 3 besar. Tapi itu pun juga sekali lagi kita masih jauh merasa belum puas ya. Jadi seharusnya bisa memberikan lebih, bukan sekedar mencari award, tapi kontribusi terhadap jamaah untuk perusahaan itu seharusnya kayak bisa lebih baik. Ya, itu saja. Siap, persisten, bagaimana juga semangat untuk memberi lebih ke jamaah, lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Siap, keren Pak. Dari INS, monggo Pak. Kalau dari INS mungkin buat kalau berhubungan dengan Agi, justru jadi sumber inspirasi kita banget ya. Banyak juga kegiatan-kegiatan lagi yang kita tiru di perusahaan kita sendiri. Jadi kita semua membuat anak-anak dari daerah sekitar juga. Terus kalau yang kedua juga ini yang kita tunggu ini Agi 13. Salah satu indikator buat menarik jamaah-jamaah yang muda-muda ya. Paling senang tuh CLP segala. Yang Bapak itu kayaknya kalau ngirim itu paling heboh, nyewa bisnya. Ya begitu. Ya karena kalau kita yang tua nggak mungkin gaya-gaya gitu. Iya. Kalau yang itu buat kita nanti di Agi mungkin kalau yang uniknya alhamdulillah karena tadi manajemen support ada beberapa dampak yang dirasakan teman-teman juga manajemen terkadang ya tadi karena kita taat mungkin jadi justru memudahkan perusahaan yang tadinya mau kena penalti jadi enggak kadang-kadang jadi hal-hal yang nggak diduga gitu. Betul. Banyak ada yang gitu jadi nggak bisa jadi aman jadi lancar luar biasa lah. DKM banyak malaikat di sana. Iya. Kalau ke masjid mana mungkin berani nyolong
beratnya ya. Benar ini perusahaan juga yang untung ya Pak ya. Udah dirasa manfaat tuh oleh manajemen. Oke. Tinggal masih malu aja mau gabung ya mungkin. Ya, oke, siap. Ini saya pegang janjinya Pak. Nanti ditunggu di Agi kalau misalkan perlu 5 bus saya sediakan parkirnya. Karena mau offline ya Mas Nana ya. Oke. Menyediakan parkirnya Mas Gajah. Siap loh. Gaya motor bisa kita itu. Kan bis heavy trip di gaya motor. Yang gede-gede. Tenang Pak. Oke, terima kasih Bapak-bapak atas sharingnya, berbagi inspirasi ke kita semua. Tetap semangat, jangan lupa kita harapan dari jamaah-jamaah untuk memberikan yang terbaik. Itu aja, biar berkah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah, tiga asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.